Pertama kali tercetusnya ide membuat Pokdarwis Desa Wisata Pesona niki seperti apa? Awalnya kami sejak saya terpilih menjadi kepala desa Barabali di tahun 2018-2019, maka saya sudah berpikir tentang bagaimana potensi yang ada di desa, terutama melihat kondisi geografis desa Barabali ini cukup luas, cukup jumlah penduduk hampir 15.636 jiwa. Jadi kami berinisiatif dan memiliki pemikiran yang cukup kuat bagaimana bisa menciptakan desa yang mandiri, terutama jangan hanya tergantung kepada dana desa tentunya, yang seperti hari ini kita mulai semua kita pahami sekali. Jadi awalnya kami di 2019 itu sudah ada perencanaan atau master plan, tapi itu untuk waterpark yang ada di sebelah kantor desa. Ada lahan di sana yang hampir 50 ari, yang itu kita buatkan master plan. Namun dengan adanya COVID-19 2020 ada yang lain-lain hingga itu tidak bisa kami realisasikan. Ya, berangkat ke sana, artinya berangkat dari sana, apalagi yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya angkat di sini. Nah, melalui pemikiran dan yang lain-lain, melihat potensi yang ada terutama di wilayah Batu Kliang ini. Kalau kita mengangkat dan menggali potensi itu sangat minim. Kita tidak bisa membandingkan wilayah Batu Kliang ini dengan wilayah Batu Kliang Utara, wilayah Selatan, Pujut ini yang sudah secara itu karunia dari Allah lah yang mereka kembangkan. Tapi kami di Desa Barabali itu tidak putus harap dan selalu optimisme untuk membuat dan menjadi pemikiran yang mimpi-mimpi besar saya terhadap bagaimana Desa Barabali ini bisa maju, bisa mendapatkan dan menjadi lokomotif untuk mendapatkan PADES tentunya dengan kondisi desa. Jadi awalnya ini kami setelah berdiskusi, mengidentifikasi terutama potensi yang ada di Embong Sade terutama. Dulu sempat viral juga di Embong Sade ini dengan apa? Itu yang emosi negatif lah terhadap Embong Sade ini. Ada satu saat ada kejadian anak-anak yang main di sini entah dari luar. Wah, jadi ada kayak pergaulan anak muda lah, biasa lah kita itu. Jadi bagaimana ini untuk menghindari hal-hal yang negatif terhadap yang ada di sini, di potensi yang ada di Embong Sade terutama. Ya, saya di 2021 dengan segala cara saya coba untuk mendekatkan bagaimana sih lahan dan lain-lain yang harus saya selesaikan, sehingga di 2021 itu kami anggarkan 101 juta untuk program pembangunan ini, untuk memulai program ini. Namun 2021 itu sempat juga tidak bisa kami realisasikan karena melihat situasi dan belanja desa yang sangat minim. Waktu itu ada pandemi dan yang diharuskan 40% untuk bantuan sosial lalu BLT dana desa, sehingga kita tidak bisa realisasikan. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kami dengan semangat untuk bisa mengembangkan wisata ini dan sangat potensial. Saya harus berpicu dengan waktu untuk berpikir, tidak kenal siang malam, tidak kenal hari libur. Bagaimana saya mendorong bahwa ini bisa terwujud, sehingga sampai hari ini
alhamdulillah dengan konteks wisata ini juga tatkala kita sudah bisa mendatangkan untuk memancing orang banyak juga sudah menjadi bagian dari wisata kan begitu. Jadi kami berinisiatif coba membangun kreasi supaya ini juga bisa dikenal bukan hanya di lingkup pemerintah daerah tetapi sampai nasional. Kami terus melalui media sosial, teman-teman pers juga yang telah membantu kita di sini. Hingga alhamdulillah hari ini bahkan ekonomi masyarakat yang ada di sini sudah mulai normal dan juga mereka bisa mengais rezeki di sini. Dulunya mereka tidak ada yang jualan di sini, tidak bisa memanfaatkan yang ada di sini. Tetapi hari ini bisa kita tanyakan kepada UMKM yang ada di sini sudah mulai. Sampai saya kadang-kadang omsetnya wah sangat menggiurkan. Dulunya mereka hanya di rumah, diam di rumah. Sekarang dia buka lapak di sini, UMKM ini sudah ada omsetnya sampai minimal kalau hari-hari biasa itu 400.000 sampai 1 juta lebih mereka dapat omset. Jadi kami berpikir bahwa ini sangat saya bersyukur. Jadi multiplier efeknya sangat luar biasa terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan ekstrim yang tentu sekali menjadi amanat undang-undang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat bahkan melihat geliat kami, semangat kami untuk membangun dan sebagai lokomotif PADES terutama mengingat kondisi keuangan yang ada pemangkasan dari pusat tentu sekali dengan ada kegiatan-kegiatan mungkin ini adanya milu dan lain-lain ini sehingga berdampak ke desa sehingga pemangkasan yang terjadi di pusat ini juga harus menjadi pemikiran inisiatif saya bagaimana dana desa ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Tatkala nanti misalkan dana desa ini tidak ada, kami sudah ada embrio yang kami bangun untuk mendapatkan PADES. Dan alhamdulillah kita sudah saksikan ada lagi yang coba kita awali dengan spot kanonya di embungnya itu dan tiap sore bahkan seperti yang kita saksikan hari ini mobilitas pengunjung itu sangat luar biasa dan ini yang menjadi motivasi saya dan saya selalu optimis untuk bisa mengembangkan Taman Wisata Embung Sade ini atau Taman Penimpuh ini untuk menjadi lokomotif PADES tentunya. Sedikit Pak Ades melihat situasinya tadi itu kan di lapangan itu sangat kotor. Itu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Ades untuk dalam hal ini? Jadi dengan hari ini kita pembentukan Pokdarwis tentu sekali ini akan menjadi agenda awal bagaimana wisatawan atau pengunjung yang hadir di sini merasa nyaman dan menikmati keindahan keasrian dari taman wisata ini. Tentu yang langkah awal untuk sisi kebersihan yang saya akan genjot ke depan. Dan di pemerintah desa terutama kami setiap Jumat itu ada Jumat bersih dan lain-lain. Kami beserta perangkat dan kardus-kardus kami bersih-bersih di sini. Bisa kasih sedikit bocoran nggak Pak Kades apa konsep untuk menarik wisatawan dari luar daerah atau luar desa supaya datang berkunjung ke desa Embung Sade ini? Kalau kita melihat dari sisi keindahan aslinya juga yang lain-lain banyak hal yang bisa kami kembangkan ke depan untuk memantik atau sebagai trigger kami di desa Barabali untuk mendatangkan wisatawan-wisatawan yang baik bukan hanya domestik tetapi bahkan internasional tentu sekali. Dan ke depan insya Allah bulan depan ini kita sudah mulai
start untuk membangun wahana-wahana permainan, baik itu anak-anak dan dewasa tentu sekali yang akan menjadi trigger kita. Ada flying fox, ada sepeda gantung, dan juga ada rumah panggung di sana yang kita akan kembangkan. Di situ ada banyak lesehan lah. Di sini juga itu atau di lain lokasi? Di sini Di lokasi area, Embung Sade ini juga di ya. area Embung Sade ini. Berarti ini akan terrealisasi di tahun 2023. 2023 insya Allah akan terrealisasi. Bulan depan ini kita sudah mulai. Sudah mulai ya. Gantung, ya APBDes-nya sudah bisa dicairkan, kita langsung action. Karena anggaran sudah disiapkan ya Kami untuk sudah siapkan wisata. anggaran dan alhamdulillah pembahasan di tingkat DPD sudah selesai dan sangat mendukung sekali melihat potensi yang hari ini kita bisa saksikan itu sekali. Dan langkah awal memang terkait dengan kebersihan, keamanan. Nah, dari segi keamanan, bagaimana langkah-langkah pemerintah desa untuk menjamin pengunjung-pengunjung yang akan datang ke sini? Ya, kalau dari sisi keamanan tentu kita bisa menyaksikan tatkala dukungan dari wilayah sekitar atau area wisata itu sangat mendukung dan sangat mengapresiasi, tatkala nilai positifnya sangat luar biasa bagi warga masyarakat yang bukan hanya di sekitar di sini, tetapi wilayah Desa Barabali ini sangat mendukung. Sehingga dengan kerjasamanya itu maka kita bisa mewujudkan keamanannya. Ada BKD yang selalu akan standby di sini, dan piket lah BKD. Tentu dengan tokoh-tokoh masyarakat juga itu penting. Kami sudah sonding dan bagaimana tokoh masyarakat ini dalam dukungannya untuk sama-sama menjaga stabilitas, keamanan, kebersihan dan lain-lain. Dan alhamdulillah tokoh-tokoh masyarakat ini dengan adanya taman wisata Penempuh ini sangat luar biasa. Karena awalnya memang sejarahnya di sini itu bukan embung sebetulnya. Memang sudah dari dulu ini menjadi taman. Sehingga itu yang kembali saya angkat, expose bahwa dulu di zaman Hindia Belanda dan Kerajaan Karangasem itu di sini sudah terbentuk taman. Berarti ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Itu juga bisa dijadikan trigger nanti itu ya. Tokoh-tokoh yang ada di sini sudah mengakui bahwa ini diangkat kembali, bahwa bukan hanya pada saat ini menjadi taman wisata, tetapi dari dulu sudah ada taman di situ. Sekarang harapannya untuk Embung Sade ini ke depan itu seperti apa? Harapan kami ke depan untuk bisa dikembangkan, dan ini menjadi langkah awal kami selaku kepala desa untuk membidik dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Barabali secara global dan secara umum di Desa Barabali. Banyak hal sebenarnya yang bisa saya sampaikan terkait dengan potensi yang ada di dusun-dusun ini, karena kami secara geografis sudah saya sampaikan cukup luas di situ. Tapi mungkin saya bisa gambarkan kepada Ketua Asosiasi Pokdarwis Nusa Tenggara Barat terutama. Jadi saya sudah punya untuk memancing dari luar, kami akan siapkan, dan itu sudah saya komunikasikan dengan masyarakat kami untuk menyiapkan transportasi khusus Taman Wisata Penempuh, yang itu mungkin kita akan bagi menjadi 4 zona nanti. Ada 4, mungkin terminalnya ada di wilayah area kantor desa, dan itulah yang akan menyampaikan dari wisatawan apa saja yang bisa kita jual di masing-masing dusun itu. Satu contoh ada wilayah Barabali Barat, ada Mertamas, Mertawire di sana. Ini dusun yang cukup besar. Jumlah kakaknya hampir 700 di situ. 700 kakak. Dan di sana rata-rata peternak kambing etawa. Nah, yang selama ini konsep masyarakat kita hanya bisa menjual induk atau yang lain-lain lah. Pejantannya mungkin yang dijual. Tetapi dengan
pemikiran saya, dan inilah hasil dari studi banding kami di Jogja, bahwa susu kambing atau hasil perasannya itu bisa dijual di sini menjadi apa namanya, UMKM-nya ya, lah. UMKM kita, dan menjadi apa istilahnya favorit lah bagi kita ke depan terkait dengan Bisa dijadikan branding lah ya, brandingnya. menjadikan branding. Nah, dengan khasiatnya yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Nah, ini yang belum di desa-desa lain Belum yang punya. belum bisa dikembangkan. Saya kemarin sempat tertarik dengan hasil kami studi banding di Jogja itu, dengan ada satu kampung yang itu mengembangkan itu apa namanya, perahan susu kambing itu, etawa itu, dan itu sangat luar biasa khasiatnya untuk kesehatan, dan itu juga bisa mendukung dari apa namanya, posyandu sekolah-sekolah ini ya menjadi tambahan gizi Tambahan atau gizi, stunting ya. ya stunting. Ya. Dan ini sangat luar biasa, Bro. Nanti kita bisa kembangkan itu sebagai spot atau jualan yang ada di Bali. Sebentar dulu Pak, saya mau bertanya ke Ketua Asosiasi Pok Darwis ini. Menurut Bapak terhadap apa namanya, Embung Sade ini bagaimana? Ada potensi ke depan untuk maju atau bagaimana Pak? Kalau kita berbicara potensi, saya rasa semua desa punya potensi. Terkait dengan Embung Sade yang memang keberadaannya di Desa Baru Bali ini, secara historis kan seperti apa yang disampaikan sama kepala desa tadi, memang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Desa Baru Bali secara luas, dan kita sendiri masih melihat sisa-sisa dari memang sejarah dari sejak kerajaan Karangasem itu tadi, sampai namanya pun kan Bara Bali ya. Potensi jelas itu bisa menjadi branding sebenarnya, Ampura, Pak Kades. Bara Bali ini bisa punya branding desa sejarah terkait dengan keberadaan Embung Sade ini, yang nama aslinya sebenarnya kan Taman Penimpo ya, Taman Penimpo. Ya. Jadi kenapa tidak nanti dibuatin prasastinya juga di sini yang bercerita sedikit tentang apa sih sejarah tempat ini. Ya, ya. Jadi kalau ditanyakan potensi, sangat potensial sekali untuk bisa diangkat, dikenal oleh masyarakat luas, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Nah, setelah itu mungkin tentunya desa harus menggali lagi potensi-potensi yang lain ya, dari peternakan seperti yang tadi, dari pertaniannya, UMKM-nya, kerajinan-kerajinan yang ada, yang saya yakin di sini ada. Hampir semua di desa kita di Lombok Tengah ini punya sebenarnya juga. Untuk dikolaborasikan. Untuk dirangkul menjadi satu paket wisata desa yang tentunya ini ke depan harapannya bisa menarik minat orang untuk datang, untuk tahu, untuk belajar. Ada juga mungkin nanti paket-paket wisata yang sifatnya edukatif, di mana anak-anak sekolah mungkin ketika berlibur tidak ke mall, kita ajak dia ke satu dusun yang memang di sana seperti katanya Pak Kades tadi, ada satu dusun yang memang isinya mayoritas peternak kambing dan bisa olahan yang dari susu kambing dan sebagainya. Edukasi membuat susu ya. Edukasi betul. Hari ini sangat menarik. Wisata edukasi lah. Wisata edukasi. Dan saya yakin di dusun-dusun yang lain juga punya. Ya, kalau kapasitas tiang dalam Pok Darwis tentunya akan mensupport apapun yang akan nantinya dilakukan oleh teman-teman Pok Darwis, Pesona Baru Bali ini, dan tiang siap kapan saja untuk berkolaborasi
untuk berkoordinasi, membagi ilmu, memberikan bimbingan dan seterusnya kepada adik-adik, kepada teman-teman Pokdarwis di sini, yang tentunya ini nanti tidak hanya cukup di Desa Barbali ini saja, tapi harapannya tentu saya dalam kapasitas sebagai Ketua Asosiasi Pokdarwis NTB, desa-desa yang lain juga di Lombok Tengah khususnya dan Lombok secara umum, NTB yang lebih luas lagi juga mau dan berkomitmen untuk membuat pariwisata ini sebagai sektor yang bisa mengangkat harkat dan perekonomian masyarakat di desa-desa secara luas. Mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih. Nah, tadi Pak Kades, tadi Ketua sudah memberikan beberapa masukan nih untuk dijadikan potensi yang bisa dikembangkan di taman wisata ini, wisata alam Barbali ini. Kira-kira bisa enggak nanti dikembangkan di Desa Barbali ini seperti edukasi ternak tadi apa yang disampaikan? Jadi sangat memungkinkan, dan saya harus membangun optimisme terkait itu sudah menjadi mimpi dan harapan kita ke depan. Bisa dimasukkan dalam programnya lah Dalam ya. program itu pasti. Mengingat kita bisa keluar dari dan bisa menjadi benar-benar desa mandiri di situ. Karena banyak yang menjadi motivasi saya terkait dengan desa-desa di luar Lombok, terutama di luar NTB lah secara umumnya. Ada desa Ponggok yang itu hanya wisata airnya yang dia kembangkan, tapi berawal dari sana. Setelah dibangun embrio itu saja, nanti itu akan menjadi trigger awal kita, langkah awal kita untuk memajukan yang lain. Kalau bisa saya sampaikan tadi ada sebagian saja, di mana benar apa yang disampaikan tadi sama Pak Ketua Asosiasi Pokdarwis NTB, bahwa menjadi paket jualan kita di wisata di Barbali ini cukup banyak. Tadi udah ada potensi untuk ada gambaran lah tadi ya, sedikit ya dari Pak Ketua peternakan, untuk dijadikan potensi dijual di sini ya. Jadi ini memang langkah awal ini sangat penting. Trigger yang di awal ini sangat perlu adanya Embung Sade ini menjadi sentral dari yang lain gitu. Ada apalagi dengan dukungan dari masyarakat yang sudah saya sampaikan, ada yang mau beli odong-odong sebagai transportasi khusus di sana. Ya. Jadi sambat berkoordinasi juga sama desa lain, bagaimana kita saling mendukung di situ, saling support. Tatkala ada di Embung Sade, warganya, masyarakatnya yang ada di Selebung misalkan mau ke Embung Sade, silahkan tinggal kontak transportasi itu. Odong-odongnya ya, yang siap jemput ya. Siap jemput begitu. Begitu juga saya lihat kemarin dengan di wilayah Pringgerate. Di sini pakai mobil, pakai Aufan. Mungkin perlu disiapkan haltenya nanti ya, itu Pak Kades ya. Iya. Itu kan saya bagi ke zona-zona. Zona Perkadus mungkin ya. Perkadus, dan juga bisa kerjasama antar desa itu yang bisa saya wujudkan. Oh iya. Yang pertama untuk memantik atau menjadi jualan wisata, untuk terutama kita bicara skala mungkin bukan hanya domestik tadi, bahkan internasional yang bisa kita jual. Di area pertanian kita bisa identifikasi terkait dengan bagaimana pola tanam masyarakat yang ada di Desa Barbali. Lalu kemudian tadi ada peternakan yang bisa kita kembangkan, dan ini juga hal yang menarik untuk bisa kita kembangkan susu Etawa tadi ya. Kambing Etawa itu untuk gizi terutama di kalangan anak-anak atau balita. Lanjut dulu perbincangan kita dengan Pak Kades Barbali tentang desa wisata alam Embung Sade yang digagas oleh Pokdarwis Pesona. Ya. Bisa ceritakan lagi Pak Kades, bagaimana mimpi-mimpi ke depan cara membangun wisata alam ini supaya dikenal oleh masyarakat luas? Terkait dengan itu memang membutuhkan sinergitas yang cukup solid di situ antara pemerintah desa, BUMDes, dan juga Pokdarwis. Jadi Pokdarwis ini harus memiliki
misi dan inovasi, mau mendengarkan saran dan bagaimana sebenarnya mimpi-mimpi kita selaku pemerintah desa untuk menjadi desa yang cukup maju dan bisa dikenal oleh kalangan-kalangan, bukan hanya skala skala lokal ya, tapi tentunya bagaimana mengangkat nama desa ini sampai ke internasional gitu. Meskipun dengan wisata mungkin yang kita bisa katakan ini cukup sederhana, sebetulnya sederhana, tapi mungkin membawa kesan yang sangat luar biasa di. Bagaimana cara kita mengemas yang sederhana menjadi yang luar biasa. Nah, konsepnya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi konsep saya seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa langkah awal kita ini membuat dan menjadikan Taman Wisata Penimpuh ini menjadi trigger di Desa Barabali, dan tidak untuk melupakan dan mengesampingkan wilayah-wilayah desa-desa dusun-dusun yang lain yang memiliki potensi juga, sehingga ini akan menjadi langkah awal untuk menjadi sesuatu yang lebih besar ke depannya. Terutama seperti konsep saya tadi, akan kita bangun mungkin di 2024 itu kita bangun halte-halte di masing-masing zona. Nah, itu akan menjadi bagian untuk promosi. Bahkan konsep yang seperti itu yang belum ada yang saya lihat, baik di Lombok Tengah, baik dengan desa wisata yang lain. Ya, desa wisata yang lain, sehingga itu bisa membuat atau membangun kerjasama dengan desa-desa lain untuk sama-sama saling menunjang dan saling membesarkan di situ. Terutama konsep saya akan bangga dengan produk lokal dulu. Kenapa saya membangun halte dan lain-lain? Ini kan bangga bahwa masyarakat saya ini tidak harus berwisata dulu ke luar. Kenapa tidak kita wisata ke desa sendiri kan begitu. Dan adapun potensi yang lain yang bisa saya kembangkan di situ, seperti apa yang saya sampaikan tadi untuk peternakan, mungkin ada sudah dalam mimpi-mimpi saya, dan kita juga dari sisi anggaran insya Allah kita akan support dan siapkan. Ya. Di wilayah Barabali Barat itu ada Barabali 1, ada Gunung Masmiru di sana. Sejarahnya juga kita harus gali. Nanti ini menjadi tugas dan langkah awal mungkin untuk Pokdarwis kita yang kita bentuk hari ini dan kita kukuhkan hari ini, untuk mengidentifikasi bagaimana potensi-potensi di dusun-dusun lain. Ya, sama di wilayah Lenggok Kodong. Tentu sangat berharap dusun-dusun lain itu untuk bisa disupport dan dikembangkan lagi. Ada fishing trade karena di sana ada budidaya ikan air tawar yang 1 bulan itu hampir 25 ton hasilnya per bulan. Nah, bisa saja kita wisata mancing ya. Di situ ada kayak haltenya kan. Nah, jadinya ada kita jual di sana. Wilayah Barabali Timur itu ada lagi pandai besi itu. Di beberapa 2 dusun itu ada pandai besi tradisional, produksi engineering lah, tradisional itu ya, kerajinan tangan, bisa kita katakan kerajinan tangan. Itu juga bisa menjadi jualan kita ke depan. Nah, lagi khusus di dusun saya, Kelanju Laut itu merupakan bisa kita angkat menjadi dusun adat atau budaya yang ada di sana. Hanya ada cagar budayanya di sana, ada rumah adatnya di sana. Ya, itu bisa menjadi jualan kita, jadi paket-paket wisata yang ada di Desa Barabali. Tentu ini juga membutuhkan kerja-kerja keras dari teman Pokdarwis dan selaku pemerintah desa. Sinergitas itu yang harus kita bangun.
dan insya Allah melihat hari ini dengan banyaknya dengan mobilitas pengunjung yang ada di Taman Wisata Penimpuh ini sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan bisa ke depan lebih Saat baik ini lagi. pengunjung-pengunjung yang datang berkunjung ke sini orang mana saja? Yang saya lihat di sini bukan hanya lokal desa. Hasil lokal Iya, ya? bukan lokal saja yang datang ke sini, baik dari desa-desa tetangga, bahkan sudah mulai ke Lombok Barat, Sekotong, ada juga. Sudah mulai ya? Udah banyak dari dulu, ini sudah banyak. Bahkan dari Lombok Selatan ini ke sini. Kalau saya lihat secara di desa-desa tetangga ini ada sekolah-sekolah kayak SMA di Kopang, ini Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgerate. Banyak yang datang ke sini untuk berrekreasi dan juga untuk edukasi di olahraga lah di sini di pagi hari. Mereka bawa siswa-siswanya ke sini, dan insya Allah kan kedepannya ada festival-festival yang mungkin kita bisa programkan untuk mengangkat dan bagian dari mempromosikan apa yang ada di Taman Penimpuh itu. Sebentar Pak Kades, saya ke Ketua Darwis dulu ini. Gimana Pak Ketua, ini tadi Pak Kades tadi sudah menceritakan begitu banyak potensi yang ada di Desa Baru Bali ini untuk diangkat menjadi desa wisatanya, untuk dikembangkan menjadi desa wisatanya, mulai dari ada adatnya, rumah adatnya sudah ada. Kira-kira ke depan itu seperti apa konsepnya menurut pandangan akan dijadikan masukan di pemerintah desa Berbali? Ya, tentunya dengan potensi yang begitu beraneka ragam seperti apa yang dijelaskan sama Pak Kepala Desa tadi, ya harapannya memang ini bisa menjadi satu paket besar nanti yang bisa menarik minat dari wisatawan baik lokalan maupun wisatawan dari skup kabupaten, bahkan provinsi maupun luar provinsi mungkin kita bicara. Dan ke depan seperti niatan Pak Kades, tentunya ini juga bisa menarik minat wisatawan mancanegara, karena secara geografis letak Baru Bali ini kan memang menjadi salah satu desa yang ada di jalur jalan provinsi nasional bahkan ya, tidak jauh dari ibu kota. Kalau kita bicara akses bandara juga hanya kurang lebih 30-40 menit. Jadi dengan banyaknya kemudahan-kemudahan itu tadi, harapannya tentu apa yang diniatkan oleh pemerintah Desa Baru Bali dalam hal ini nanti berkolaborasi dengan BUMDes sebagai lembaga yang memang punya modal usaha, dan ada teman-teman Pokdarwis, komunitas yang menjadi pengelolanya nanti dari destinasi-destinasi yang ada di desa itu. Ya, saya yakin ke depan dengan sinergitas yang baik, yang harmonis, ini semua insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi, dalam kapasitas saya di Pokdarwis NTB, saya harapkan juga ini bisa men-trigger desa-desa yang lain. Dan tadi kita lihat bagaimana Pak Camatnya juga sangat mensupport, dan desa-desa yang ada di Kecamatan Batu Kliang ini juga kan punya potensi yang juga bagus. Nah, jadi integrasi, kata yang saya garis bawahi, integrasi itu harus bisa tercipta memang ke depannya. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Baru Bali hari ini juga bisa menjadi motivasi untuk kepala desa yang lain bisa juga ikut mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Kita berbicara dalam kapasitas wisata desa yang akhirnya semua akan bermuara
sampai di tingkat kabupaten, bahwasanya Lombok Tengah yang sudah dideklarasikan menjadi kabupaten pariwisata ini bisa betul-betul terwujud secara masif, baik itu yang ada di daerah selatan atau zona Empak Bau, maupun yang ada di wilayah tengah, zona Tunjung Tilah, dan yang ada di utara, zona Aik Meneng, ini juga semua bisa bergerak bersama sehingga Lombok Tengah sebagai kabupaten pariwisata itu bisa betul-betul terlihat secara nyata. Dan satu mungkin yang ingin saya sedikit berikan penekanan, atau istilahnya kita jangan, apapun bentuk pariwisata yang akan dikelola nanti, potensi-potensi itu, kita jangan melupakan bentuk-bentuk kearifan lokal kita. Bentuk-bentuk kearifan lokal itulah yang nantinya bagi orang-orang dari luar sana yang sebenarnya menjadi daya tarik yang orang ingin tahu sebenarnya dengan Sasak ini berbeda. Kita yang ada di Lombok Tengah ini sebenarnya gimana, gitu kan. Dan ini kata integrasi itu tadi bisa kita kolaborasikan, ya. Misalnya di sini ada panggungan, saulik dayu juga kita undang, juga kita, jadi pun sebaliknya nanti semua bisa muncul, semua bisa terlihat, dan tujuan besarnya kan kita ini ingin memperkenalkan apa sih sebenarnya yang ada sama kita ini. Saya tidak bicara hanya di Baru Bali, tapi ini dalam skup yang lebih luas lagi, Lombok Tengah, NTB, Lombok, agar orang-orang luar itu juga tahu. Jadi Lombok Tengah itu bukan hanya Mandalika. Lombok Tengah itu juga punya zona budaya yang ada di Tunjung Tilah, dan punya zona alam yang ada di Aik Meneng. Itu secara skala zona kita berbicara. Dan saya yakin apa yang menjadi niatan kepala desa hari ini dan sudah dikukuhkan melalui teman-teman Pokdarusnya hari ini, selama itu komitmen itu terus dijaga, insya Allah akan memberikan hasil dan akan berdampak positif tentunya sebagai tujuan kita untuk mengangkat marwah dan harkat martabat dan mengangkat perekonomian masyarakat secara masif. Mungkin sedikit konsep-konsep yang harus diberikan dari pengalaman sebelumnya di bidang wisata. Ini kan Bali baru bergerak nih. Ya. Konsep-konsep tadi apa yang telah disampaikan, begitu banyak programnya, konsep-konsep yang harus disiapkan. Ya, wisata-wisata edukasi saya rasa cukup menarik dan sangat mungkin untuk dibuat di sini dengan adanya beberapa dusun yang memang mayoritas sebagai peternak misalnya, itu bisa dibuat menjadi paket-paket wisata yang sifatnya edukasi, dan pasarnya itu sangat besar. Anak-anak sekolah mulai dari tingkat TK bahkan, mereka anak-anak hari ini kan cukup mempunyai rasa penasaran yang tinggi untuk mengetahui, untuk melihat, untuk belajar. Nah, ini kenapa tidak kita pasar itu kita tangkap? Ya, kita buatkan paket-paket yang sifatnya edukasi. Tentunya nanti kita sesuaikan mulai tingkat SD, tingkat SMA, dan seterusnya. Terus berikutnya mungkin dusun-dusun yang studi bandingnya nanti untuk sekolah itu datang ke sini ya. Studi banding tentu. Dan mungkin saya yakin di sini ada dusun-dusun yang kita berbicara ekraf juga ya. Misalnya yang di samping UMKM ada ekraf yang mungkin mayoritas penduduknya atau masyarakatnya bisa membuat kerajinan-kerajinan dan sebagainya. Tentunya ini bisa nanti juga disiapkan mungkin satu tempat sebagai souvenir. Jadi ketika orang datang ke Baru Bali, pulang dia bawa satu souvenir. Oh, berarti dia pernah ke Baru Bali. Nah, ini bisa kita pikirkan juga kira-kira apa nih yang khas untuk menjadi souvenir. Entah itu berupa t-shirt, berupa topi, berupa gantungan kunci, banyak hal yang bisa. Tentunya juga UMKM-nya jangan dilupakan. Kita angkat juga melalui UMKM. Jadi
seperti saya katakan tadi di depan, supaya dampak secara ekonomi itu bisa masif, karena pariwisata ini hingga masyarakat luas juga bisa merasakan semua adanya wisata alam ini ya. Karena pariwisata ini kan yang multiplier effect, kalau boleh saya pinjam bahasa-bahasa yang sudah kita sama-sama kenal gitu kan. Jadi yang petani ya silakan jadi petani saja, jangan juga ikut-ikutan jadi pelakunya, tapi jadilah petani yang bisa menjual potensinya. Nanti ada teman-teman pengelola yang membuat paket-paket khusus. Yang peternak, jadilah peternak. Jadi tidak ada yang berubah gitu loh. Jadi kearifan lokal kita, apa yang menjadi perilaku kita masyarakat sehari-hari itu tetap pada porsinya masing-masing. Tinggal nanti ini dikemas dalam bentuk wisata desa, paket-paket wisata desa. Mungkin seperti itu. Kalau dari Ketua Popdarwis ini gimana? Tadi sudah mendengar apa yang disampaikan Ketua Popdarwis dari Pak Kades tentang mimpi-mimpinya untuk menciptakan desa wisata, untuk mengembangkan desa wisata yang ada di Embung Sade ini. Kira-kira bisa masuk nggak konsep-konsep yang disampaikan tadi? Ada tadi desa adatnya, terus ada edukasi ternak, jadi susu, kambing etawa itu tadi, itu bisa masuk dari konsep dari Popdarwis sendiri. Mungkin harus lainnya kita mengkonsep ulang gimana pengelolaan di Embung Sade, bukan di Embung Sade saja. Sudah disebutkan barusan di Dusun Mas Miru ada tempat yang cukup strategis di sana. Nanti kita survei lagi gimana hal-hal yang harus kita bangun atau harus kita kembangkan di sana. Di selain Gunung Mas Miru ada juga di mana nih? Di Lengkok Kodong. Di sana kan di Lengkok Kodong itu banyak sudah dibuatkan masyarakat itu sadar akan apa namanya pengangkatan UMKM-nya. Di sana sudah ada fishing trip. Nanti kita kembangkan, kita poles lagi gimana langkah kita nanti sebagai pengelola, atau bagaimana nanti kita omongkan sama masyarakat di sana, kita lakukan sosialisasi atau pengarahan dan sebagainya nanti di sana. Dan di situ juga, di sini di Barabali ini bukan cuma terpaku di Embung Sade saja. Contohnya kayak Pak Kades bilang ada balai adat, nanti kita bisa kelola itu juga. Gimana konsepnya nanti sama-sama anggota Popdarwis kita konsep bareng-bareng untuk menuju desa yang kreatif dan maju. Kreatif dan maju. Supaya jangan ranahnya wisata di Desa Barabali ini mencakup nasional saja. Bagaimana caranya kita untuk mencakup ke ranah yang lebih atas, go internasional, supaya orang lain tahu ini loh yang ada di Lombok Tengah selain dari Kute. Dan biasanya kan orang-orang luar itu datang ke Lombok Tengah ini, ke Kute sama di daerah Benang Stokal. Nah, tempat Barabali ini cukup strategis di tengah-tengah pinggiran kota, terus akses jalannya sudah nasional, harus kita manfaatkan itu. Karena kita sudah disiapkan lahan untuk pariwisata, kita tidak banyak untuk membangun, tinggal kita poles-poles saja sedikit. Mungkin itu saja. Mungkin kalau saya bisa tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Ketua, mungkin perlu pendataan ulang terkait identifikasi terkait lokasi-lokasi itu ya, untuk dijadikan sebuah paket wisata. Ya, benar. Nah, mungkin Pak Kades bisa menambahkan sedikit tentang desa wisata ini. Tadi banyak sekali diceritakan sama Pak Kades konsep-konsepnya ini Pak Ketua. Mulai dari dia sudah bangun komunikasi dengan pemilik odong-odong, dengan warganya, sampai mau membangunkan halte. Nah, bisa diceritakan kembali Pak Kades. Saya selaku mimpinya itulah. Jadi begini, saya selalu membangun mimpi di situ. Berawal dari mimpi lah ya. Berawal dari mimpi ini. Jadi yang harus diimplementasikan dan realisasikan bahwa sekarang kita melihat dari terutama angka pengangguran
yang saya lihat hari ini khusus di Desa Barabali. Kalau boleh saya cerita, jumlah penduduk kita cukup besar, Pak. Jadi sebelum pandemi COVID itu kita sudah mendata jumlah warga Desa Barabali yang ke luar negeri sudah terbesar di Batu Kliang itu 3.000-an sebelum pandemi itu 3.000-an yang kita data. Nah, pasca pandemi ini tiap hari ada saja dan bahkan sudah ribuan yang sudah mendaftar ke luar negeri. Nah, jadi bagaimana konsep ini supaya masyarakat kita tidak lagi melirik tentang bagaimana mencari nafkah ke luar negeri, itu yang terus kita akan gaungkan di situ. Jadi dengan adanya Embung Sade, teman wisata ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat saya di Desa Barabali. Mungkin dinamika terkait dengan pro kontra itu sangat suatu hal yang lumrah bagi saya. Banyak masyarakat, wah ini kok ada yang tidak setuju, itu biasa. Bahkan sampai di tatanan di dusun sekitar ini ada warga yang tidak sepaham dengan pemikiran kita. Tetapi setelah ini jalan, sangat merasakan dampak dari apa yang kita bangun hari ini. Dan terkait dengan bagaimana mimpi ke depan kita bisa kerjasama dan terus sinergi solid bisa dalam pelaksanaan, baik itu Pokdarwis dan BUMDes. Ini kan sudah disampaikan harus ada sinergitas dari tokoh-tokoh masyarakat juga tanpa harus melupakan kearifan lokal. Ya itu saya sangat setuju begitu kan, karena sekali lagi potensi, kalau kita mau menggali potensi yang ada di Batu Kliang ini kan sangat minim begitu. Tetapi bagaimana dengan kreativitas kita, inovasi kita untuk bisa mewujudkan itu semua. Jadi pemikiran masyarakat hari ini yang itu belum bisa keluar kan di sana dengan konsep bahwa desa itu harus membangun infrastruktur, membangun jalan dan membangun lain. Lalu itu sangat penunjang ekonomi sangat minim kalau saya lihat. Tetapi hari ini dengan adanya Pokdarwis misalkan, dengan harapan kita, karena kita baru mulai, jadi jangan berharap akan profit yang kita harus dapatkan. Itu konsep yang salah. Tapi kerja keras itu yang membutuhkan bagaimana. Saya juga ya. Artinya saya berangkat dari mimpi itu. Sehingga bisa enggak saya realisasikan mimpi-mimpi besar saya. Terutama saya sudah sampaikan tadi di awal, ada yang bisa kita kembangkan dan potensi yang lain. Dan itu menurut saya realistis dan tidak membutuhkan cukup besar finansial yang akan kita butuhkan seandainya kita mau mengembangkan terkait dengan potensi yang ada. Misalkan untuk fishing trip itu sudah embrionya sudah ada di sana. Ya. Ketua tadi ya. Yang jadi petani tetap jadi petani. Ya, jadi petani. Silakan ya. Tidak melupakan identitas awal gitu. Ya. Jadi sama kayak begini, saya sudah berpikir dan sudah saya lempar terkait dengan ada lahan pertanian yang cukup luas di sebelah timur ini yang kita lihat hari ini. Di sana bisa dibangun berugak dan bagaimana remaji baik Pokdarwis itu nanti kita buat lesehan di sebelah timur ini, berugak seperti inilah yang kita bangun di sana dengan menu-menu yang khas dari desa ini, Desa Barabali. Dan remaja itu cukup luar biasa bagaimana mengangkat budaya lokal kayak pesaji kan begitu. Itu yang bisa sajikan kita jual. Iya, bisa kita jual kan begitu. Artinya sangat penting memang terkait dengan harapan saya ke depan terkait dengan pembangunan halte-halte di
masing-masing. Iya, Zona itu karena saya lihat sangat realistis sebagai bagian dari promosi kita, dan konsep ini tidak ada yang saya lihat di Lombok Tengah. Nah, kenapa kemarin bisa saya memetik atau konsep di apa namanya di Pas waktu WSBK tadi atau bukan di WSBK ini kan ada apa namanya settle dari bandara, dari apa ini kan untuk memudahkan apa namanya pengunjung. pengunjung yang lain. Fasilitas itu harus untuk pengunjung itu harus dimudahkan memang. Dan dengan Halte ini pelayanan mendukung mungkin ya, berawal dari halte itu sangat mendukung karena keramahan kita bisa dilihat dari sana. Tatkala ada tamu dari luar melihat jualan atau wisata yang ada di wilayah barat Bali, misalkan kayak ada peternakan yang itu yang mungkin bisa kita kembangkan, itu berarti dengan adanya keramah tamahan dari warga di sekitar itu juga akan menjadi menarik daya tarik dari wisatawan yang akan datang. Sehingga konsep sederhana itu mungkin bisa saja kalau boleh saya ini tidak membutuhkan begitu banyak anggaran modal. Dan saya kemarin sampai berani melakukan ya harus fokus di satu leading sektor atau wisata ini sudah sampai 500 juta harus dana desa ini. Karena kita tidak tahu ke depannya apakah dana desa ini masih bertahan atau tidak kan gitu. Tanpa harus mempersiapkan diri untuk apa namanya sumber-sumber PADS ini tanpa harus itu ya. Nanti jangan sampai kalang kabut. Jadi apa namanya kepercayaan masyarakat itu akan hilang juga. Wah, desa hari ini masyarakat tahu hanya desa itu mengelola uang besar. Tetapi dengan secara real sehari ini ada pemangkasan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Pemangkasan sampai di desa Bali ini paling besar di Lombok Tengah. Sampai 810 juta pemangkasan. Alasannya apa? Itu dari pusat. Itu kan ada mungkin tidak tahu lah ada pemilu dan lain-lain. Mungkin IKN juga bisa jadi kan begitu. Itulah yang harus kita persiapkan hari ini. Dan saya melihat ada bagaimana masyarakat, baiklah kita tidak apa namanya ansi terhadap kritikan dan lain-lain, terutama dari lembaga-lembaga yang selalu menyoroti tentang bagaimana desa itu dalam pengelolaan dana desa. Tetapi dengan adanya kita mengembangkan potensi wisata ini sangat luar biasa saya lihat. Saya tidak pernah kenal hari libur kalau bicara tentang wisata ini. Bagaimana saya mewujudkan mimpi-mimpi besar saya dan bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat dan bagaimana lapangan-lapangan pekerjaan ini bisa kita bentuk dan kita bangun. Itu seperti harapan semua dan pemerintah terutama. Tetapi kan harus kita didukung dengan anggaran yang memadai. Kalau seandainya ini jalan, Pogdarwesnya ini jalan nanti ke depan, ini harapan kita semua ya, jalan lah Pogdarwes. Kira-kira ada nggak berapa persen nih PADS yang harus disetorkan? Dan jujur hari ini, setelah kemarin saya menganggarkan 367 juta untuk wisata ini, saya sudah target PADS 2023 itu 150 juta. Untuk PADS-nya ya. Karena ini kan belum langka. Ya. Pogdarwes ini jadi PR-nya harus mampu menyetorkan PADS 37 juta. 150 juta. Ini PR besar tahun. Dan itu sangat realistis bagi saya. Saya melihat harus kita ada ini bukan dana sedikit masalahnya. Ada spot-spot kayak spot-spot permainan yang kedepannya kita akan sudah masuk di perencanaan tahun 2023 itu ada Pak Kades itu terlalu besar ini ada apa flying fox, ada skybag atau sepeda gantung, ada apa namanya tramvoli yang sebentar lagi itu akan meskipun ada kerjasama dengan pihak lain itu tidak masalah bagi saya selagi itu akan
memberikan Dongkrak PAD manfaat juga, ya, dan manfaat untuk masyarakat ya, ya. lokomotif PADES terutama. Jadi mudah-mudahan kedepannya atau baik dari adik-adik atau rekan-rekan Pokdarwis ini bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar dan cita-cita saya dalam mensejahterakan Desa Barabali ini, masyarakat Desa Barabali terutama. Ternyata obrolan kita pada siang hari ini sangat menarik. Sangat Sangat menarik. Kalau kita ngobrol, nggak akan habis satu hari satu malam. Kita akan duduk semakin lama semakin enak. Nah, karena berhubung dengan waktu, kita juga terkait dengan waktu, jadi saya minta closing statementnya dari Pak Ketua Pokdarwis NTB. Closing statement. Ya, closing statementnya sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang jelas, saya dalam kapasitas sebagai Ketua Pokdarwis NTB akan siap setiap saat ketika dibutuhkan oleh teman-teman maupun pemerintah desa, dalam hal ini Desa Barabali yang hari ini sudah dikukuhkan. Harapan saya teman-teman Pokdarwis punya komitmen yang kuat ya untuk mengawal apapun nawacita dari pemerintah desanya yang sangat luar biasa, dan ke depan harapan saya ini bisa dicontoh juga oleh kepala desa yang lain untuk bagaimana bisa mengangkat pariwisata sebagai leading sektor yang Potensial. niatannya tentunya untuk mengangkat ya harkat, mengangkat marwah, mengangkat perekonomian masyarakat desanya, dan potensi-potensi itu juga harus digali tentunya dengan sentuhan kreativitas teman-teman Pokdarwis. Dan tentunya BUMDes sebagai lembaga yang memegang uang desa atau mengelola keuangan desa harus juga diajak berkolaborasi, diajak bersinergi, dan Pokdarwis sebaiknya dibuat menjadi unit usaha oleh BUMDesnya yang tentunya kalau sudah sinergi ini terjalin, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Dan saya siap untuk memberikan apapun ilmu, membagi ilmu, membimbing teman-teman Pokdarwis di mana saja, khususnya yang ada di Desa Barabali hari ini. Insya Allah, Dinda, Andri, ke depan apapun itu jangan pernah bosan untuk menghubungi saya ya, dan banyak teman-teman juga, teman-teman media juga. Ada Pak Dedi di sini dan teman-teman yang lain, maupun teman-teman dari asosiasi yang lain ya, yang juga nanti kita sama-sama berkolaborasi. Dan ini PR besar kita kan bukan hanya di sini, kita akan terus kawal juga teman-teman di desa-desa yang lain. Mungkin itu sebagai closing statement saya. Mari kita sama-sama bergerak agar nawacita pemerintah daerah yang sudah mendeklarasikan Lombok Tengah sebagai kabupaten pariwisata ini secara moral kita bisa wujudkan dan bisa terlihat nyata di masyarakat Lombok Tengah khususnya, dan NTB secara lebih luas lagi. Mungkin itu saja. Kalau dari Pak Kades, closing statementnya sedikit Pak Kades. Kalau saya tentu pertama saya bicara tentang kapasitas, integritas, sinergitas, dan juga inovasi yang tentu sekali ini akan menjadi langkah awal dalam mewujudkan sesuatu yang menjadi program kita untuk bisa maju, bisa tentu kami selaku kepala desa tidak bisa berjalan sendiri. Tentu ada sinergi, ada kerjasama, dan gotong royong itu harus menjadi pilar dan utama untuk membangun sebuah program atau harapan-harapan besar dalam mewujudkan desa yang maju.
itu sangat penting, dan tanpa harus melupakan kearifan lokal apa yang disampaikan dari Pak Ketua tadi, bahwa kearifan lokal ini sangat penting dan itu akan menjadi nilai wisata juga bagi saya terhadap apa yang menjadi kultur dari masing-masing wilayah atau dusun. Itu akan menjadi menarik juga tatkala itu menjadi kita kemas dengan sebaik mungkin, dan koordinasi antar warga, antar lembaga-lembaga yang ada di desa. Dan insya Allah kedepannya dengan nawaitu kita yang mulia terkait dengan mengangkat perekonomian masyarakat terutama, dan menunjukkan bahwa Desa Barabali itu bisa menjadi desa-desa yang berdaya saing dengan desa-desa lain yang sudah maju. Dan dengan langkah awal kita dengan mengucapkan bismillah, dengan keikhlasan yang harus kita awali baik dari lembaga Pokdarwis dan lain-lain, itu mestinya keikhlasan dulu. Bagaimana kita berbuat, kita tidak bicara dengan profit, apa profit yang harus kita dapatkan untuk mengawali satu langkah ini. Jadi harapan besar saya, mari kita kerjasama dan selalu membuat sebagai masukan dan saran dari tokoh-tokoh yang terutama di Desa Barabali ini, kita menjadi menghargai, bentuk penghargaan terhadap tokoh-tokoh sejarah. Karena kita sebagai generasi muda ini tentu sejarah tentang Barabali ini belum banyak yang kita pahami. Tetapi dengan mendengarkan dan menghargai orang-orang tokoh-tokoh yang ada di desa kita ini, insya Allah akan keberkahan yang kita dapatkan. Ya pastinya, ya, karena sejarah itu tidak akan pernah bohong. Ya. Seperti hari ini yang saya sampaikan bahwa Taman Penempo ini bukan ada hari ini setelah kita angkat kembali, tetapi ini sudah ada sejak bukti sejarah itu. Maka sejarah itu tidak akan pernah bohong di situ. Mari tinggal kita yang akan bagaimana mengelola dengan baik, sinergitas dengan baik, kerjasama yang solid, dan tentu harapan besar itu kita bisa wujudkan. Terima kasih. Dari Pak Ketua ini. Mungkin semuanya sudah dikeluarkan sama Pak Kade sama Mami Sabta selaku Ketua Pokdarwis NTB. Saya sedikit saja. Kunci kesuksesan itu saya belum menemukan untuk saat ini. Tapi kunci menuju kunci sukses itu belum saya menemukan sampai saat ini. Tapi kunci kegagalan untuk sukses adalah menyenangkan semua orang. Jadinya selagi saya masih melakukan kinerja yang positif dan terbaik untuk masyarakat terutama di Desa Barabali, insya Allah saya akan lakukan dan saya akan bekerja keras sepenuh hati untuk membangun desa yang lebih maju. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin sampai di sini obrolan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.